Nggak enak didengar Pak. Siapa suruh panggil saya? Berapa sekarang ini? Berani tulis dosa berasa sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Maknanya jangan kamu mati berarti mati itu mau kita dong. Jangan kamu mati berarti mau saya. Padahal mati itu rahasia Allah. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, wali kota. Jangan wali kota ramai. Semua akan mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah, kata Al-Quran, illa wa antum muslimun. Boleh, tapi jangan lupa matimu harus mati dalam keadaan Islam. Berarti ada orang Islam matinya tidak Islam. Siapa mereka? Contoh ini ya, contoh sabung ayam didapat sama polisi, kejar sama polisi, jangan lari, masih lari, terpaksa tembak peringatan ke langit, jangan lari, masih lari, tembak 2 kali, masih lari, tembak 3 kali, masih lari, terpaksa dilumpuhkan, tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya? Kok kakinya kok tembak, kepalanya dikena? Apa dia bilang? Soalnya waktu ditembak dia jongkok, Ustaz. Ini polisi India, bukan polisi Indonesia. Kalau polisi Indonesia jangan kau musuhi. Ibu-ibu, pernah enggak bayangkan bagaimana repotnya Indonesia seandainya tidak ada polisi? Ibu dirampok, suaminya dibunuh, anaknya diperkosa, hartanya dihabisi, lalu ibu datang ke Polres. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya, tegakkan keadilan, lindungi kami. Apa kata Pak Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan polisi-polisi ini kita jangan dimusuhi. Yang baru-baru saja ulang tahun ya. Kalaupun ada polisi yang minta uang di jalan, itu bukan uang Indonesia, itu polisi India ya. Polisi India bukan polisi Indonesia ya. Kita doakan polisi Republik Indonesia makin berjaya mengawal keamanan di Indonesia. Saya sebagai mubalik selalu berterima kasih kepada polisi. Kenapa? Saya tidak mungkin bisa ceramah dengan baik tanpa polisi. Coba kalau macet di jalan, saya buru-buru mau ke ceramah Kota Medan, dari bandara mau ke Kota Medan, macet jalan, gak bisa gerak mobil saya. Siapa yang cari? Ketua Majelis Ulama? Bukan. Penghafal Quran?
sendiri. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Siapa mereka? 17 April yang lalu mereka yang menerima serangan fajar. Nih ibu-ibu, nih. Bu, saya tadi malam di Bandara Halim Perdana Kusuma, ada istri mantan bupati curhat sama saya. Saya sekarang, Bu, Pak Ustadz tidak percaya majelis taklim. Kenapa bisa, Ibu? Setengah mati ku kasih baju seragam, ku kasih dia jilbab seragam, ku kasih dia rebana, ternyata lain dia pilih gara-gara dikasih duit. Ada di Medan? Ada? Yang benar. Sekarang pemilu yang baru lalu, pemilu yang saya rasa sudah tidak ada kekeluargaan, tidak ada lagi tetangga, tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi karib, tidak ada lagi teman, yang ada wanitiro. Maka mereka yang jadi gubernur, mereka yang jadi presiden, mereka yang jadi anggota DPR, karena nyogok demi Allah, selama gajinya dia makan, selama itu dia makan uang haram. Begitu juga ibu-ibu majelis taklim yang terima uang sogok, pantas doamu tidak dikabulkan. Kenapa? Wane pirong. Tidak ada di Medan? Benar. Alhamdulillah. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilpres, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Masa ada setan? Orang lagi ceramah ada setan? Ada. Setannya bukan pocong, tapi setannya berupa handphone. HP, Bu? Orang sudah ceramah. Gaya betul ini ibu-ibu ini. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Ini PNS yang pegang HP-nya selama saya ceramah, mudah-mudahan tidak dapat jabatan. Orang sudah ceramah. Simpan dulu itu HP-mu, cilaka. Simpan dulu, Pak, simpan dulu. Tidak enak aku undang kita baru kau tidak perhatikan, bos. Simpan dulu. Malah saya ada ceramah, Bu, di Sulawesi. Ini ibu-ibu ngefans betul sama saya. Umurnya 55 tahun. Saya lagi ceramah, dia balik belakang. Barusannya ada orang ceramah di belakang saya. Ternyata diambil handphonenya, selfie. Selesai saya ceramah, saya turun. Baru dia bilang, Ustaz, saya ngefans betul sama Ustaz. Semua ceramahnya ada di HP saya. Alhamdulillah. Ustaz, boleh cium? Cium saya? Tidak boleh, haram. Tidak nafsu, Ustaz, haram. Tidak boleh. Coba aku masih muda. Ini yang ngefans sama saya, mama. Bau salompas, minyak gosok, aduh, hancur. Ayo simpan dulu HP-nya, Bu, simpan dulu ya, simpan dulu. Kita dengar ceramah. Ibu, sebenarnya saya bisa lihat mana yang ikhlas datang pengajian.
pengajian. Kalau gini Anda ikhlas, dia hanya mau datang update status. Tablik akbar ulang tahun Kota Medan. Keren. Wakalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Ayo kita selawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Tuhan. Salatullah salamullah. Hampir tidak dengar suara laki-laki. Kita banding. Coba kita dengar. Ibu-ibu, ya, coba kita bandingkan suara laki-laki dengan suara perempuan. Bapak-bapak diam, bapak diam, diam ya. Kita mana kencang suaranya perempuan dengan laki-laki. Ibu-ibu dulu ya. Ayo Bu, jangan mau kalah sama laki-laki Bu. Ayo. Sholatu. Kencang Ibu. Kencang lagi. Allah. Sholat. Salamullah Yasin. Biar dia keraskan suaranya, tidak bisa keras. Ini namanya lembut dan syahdu. Nah, suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya kalau ini ASN yang masih muda, kalau kau ditelepon kepala dinasmu, jangan kasih sahdu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kepala dinasmu tidak nafsu? Lagi di mana Dek? Di rumah aja Pak. Coba kau tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Dek? Di rumah Pak. Nah lagi ngapain Pak? Tidak berani lagi dia telepon kau. Ini Waalaikumsalam. Bagaimana kau tidak selingkuh sama bosmu? Ayo, ibu diam, kita dengar suara laki-laki yang katanya kencang. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin Pak. Ayo, ibu diam, ibu diam. Ayo bapak-bapak, ayo. Nah, sholat. Lo beta. Ini mau poligami, pres. Hancur. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Wali Kota Medan, izinkan saya menyebut dengan penuh takzim Bapak Dr. Andes Haji Tengku Zulmi Eldin SMSI, Master Hukum, beserta Bapak Wakil Wali Kota Kota Medan, Bapak Insinyur Haji Ahyar Nasution MSI, dan seluruh pejabat sipil maupun militer yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan teristimewa yang kita muliakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan yang memimpin zikir kita pada yang kita hormati Kiai Tengku Amiruddin, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak sebut namanya satu-satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya belum tahu namanya Bapak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Ada juga yang mengatakan segumpal daging. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak
rusaklah seluruh anggota tubuhmu. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Kalau kita analogikan dalam ulang tahun Kota Medan, seolah-olah Nabi ingin berkata, wahai warga Medan, penduduk Medan, kalau segumpal darah dalam dagingmu itu, dalam tubuhmu baik, maka Medan akan tentram dan sehat. Tapi ketika warga Medan sakit segumpal darah dalam tubuhnya itu, maka saya sakit seluruh warga Kota Medan. Nabi bertanya, sahabat bertanya, apa gerangan segumpal darah itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, qalb, hati. Ini berarti sehat tidaknya, sakit tidaknya, hebat tidaknya, maju tidaknya, jaya tidaknya Kota Medan dan penduduknya tergantung dari hatinya. Kalau hatinya sehat, sehat warganya. Kalau hatinya sakit, sakit warganya. Mudah-mudahan tidak ada yang kena penyakit hati di tempat ini. Ini penting ibu tahu. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada orang yang masuk rumah sakit gara-gara sakit hatinya. Iya toh? Tapi demi Allah, tidak ada orang nanti masuk neraka gara-gara sakit fisik. Dasar, kenapa masuk neraka? Saya penyakit kurap Tuhan. Tidak mungkin. Ibu Rohana, kenapa masuk neraka? Saya kena asam urat Tuhan. Tidak. Tapi yang bisa membuat ibu masuk neraka gara-gara sakit hati. Ini penting. Contoh, pentingnya ini kita tahu penyakit hati. Ibu dari Kota Medan ke Tanjung Pinang, nyetir pakai mobil, yang nyetir tangan, yang gas rem kaki, yang melihat sepanjang perjalanan mata, yang berpikir sepanjang jalan bawa kendaraan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa yang tertulis? Hati. Tidak ada tertulis otak. Ya toh, di kantor wali kota yang menulis pengumuman tangan, yang memikirkan kalimat-kalimat otak, tapi begitu pengumuman announcernya berkata perhatian. Tidak ada mengucapkan perotakan. Berarti memang hati adalah pengendali utama. Mari kita lihat penyakit-penyakit hati itu dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Di situ dijelaskan penyakit-penyakit hati itu antara lain: satu, al-istighalu bi uyubil khalqi, suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Ini ibu ini biasanya duduk begini damai tapi gersang. Ada orang lewat, mulai itu dilihat, mulai masuk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia nggak cerita tapi apa sih? Ustaz itu dia gosip. Saya tadi lewat, ada lagi saya dengar ini, itu juga bajunya waktu di TV-an. Inilah ibu-ibu ini, tukang gosip. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan perumpamaan oleh Allah. Seorang wanita, kukunya terbuat dari api neraka, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya, teriak sakit, tapi dia cakar sakit, tapi dia cakar seluruh tubuhnya sakit, tapi dia cakar pula. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya, bangkai jenazah dia makan.
Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, siapa gerangan itu Jibril? Siapa itu? Bodoh betul. Dia tahu sakit tapi dia cakap dirinya. Dia tahu itu jenazah bangkai orang mati dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan orang. Maka ibu-ibu berhenti gosip. Nabi waktu dia jalan-jalan ke surga, subhanallah, banyak perempuan di surga itu. Tapi dari dalam surga dibawa lihat situasi neraka. Na'udzubillah min dzalik, lebih banyak lagi perempuan dalam neraka. Lalu Nabi ditanya sama sahabat, banyak perempuan dalam surga, tapi lebih banyak dalam neraka. Ada apa gerangan ya Rasul? Nabi menjelaskan, karena perempuan dua penyakitnya. Satu, tidak mampu mensyukuri nikmat berupa suami. Yang kedua, tidak mampu menjaga dirinya dari gosip. Maka majelis taklim yang datang, yang baik datang. Apa dia? Ya, kasihan betul, baik betul ibu, sayang suaminya selingkuh. Maka majelis taklim yang baik, dia akan berkata, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah, belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Ini yang bagus. Mampu begitu Bu? Mampu? Tapi kita kan suka ikut campur. Benar, padahal dia tidak tahu. Nanti benar, padahal dia tidak tahu. Ini yang selalu ikut campur, biar bukan urusannya, nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge itu? Tahu tauge? Coba lihat tauge, selalu ikut campur. Bikin kita soto Banjar, ada taugenya. Bikin gado-gado, toge ikut campur. Pecel, toge ikut campur. Maka karena toge selalu ikut campur, maka Allah takdirkan tidak ada yang lurus, semuanya bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu tukang gosip, teriaki saja, weh togenya. Ayo hiddu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Itu kata Quran. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, dulu zaman 80-an, zaman 90-an, orang gosip agak susah. Kenapa? Harus ketemu. Sekarang gosip, satu di Medan, satu di Surabaya, satu di Jakarta, satu di Sulawesi, satu di Jeddah. Mereka gosip. Gosipnya di mana? Grup WhatsApp. Ya toh? Sampai Ustadz itu dia gosipnya. Selesai ceramah dia panggil kala agama, Pak jangan lagi kau undang itu Ustadz Dasar. Kenapa? Tidak suka saya ceramahnya. Kenapa bisa? Masa 5 dia bahas saya terus dia kena. Gosip itulah yang disebut sekarang hoax. Menyebarkan berita bohong. Itu dosanya habis kau punya amal. Pastor amal kebaikanmu habis nanti amalmu. Kenapa? Diambil orang-orang yang pernah kau gosip. Maka saya kalau ada yang gosip saya, dia bully saya di Facebook, dia bully saya di WhatsApp, dia bully saya di medsos. Ya Ustaz, dia benci sekali kita itu Ustaz. Kenapa kau bilang dia? Dia cerita ke diri kanan. Saya bilang tidak apa-apa, itu dia sayang saya. Maksudnya Ustaz, karena nanti ketika di akhirat hari pembalasan, amalnya saya ambil, dosaku saya kasih. Itu yang suka gosip. Maka berhentilah menggosip. Ya, satu yang menjadi penyakit hati, al-istiradu bi uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Bak pepatah mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah pelupuk matanya tak terlihat darinya. Ini jelek betul ini. Maka kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang terlalu sibuk mencari kekurangan dirinya sehingga tidak punya waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Yang kedua, penyakit hati yang kedua yang sangat besar merusaknya, ada itu sombong. Apa itu sombong Ustaz? Sombong pakai mahal belum tentu. Sombong pakai emas
Apa dia sombong? Belum tentu. Sombong itu kata Nabi, kalau menganggap remeh orang lain dan menolak kebenaran, itu sombong. Ini kepala-kepala dinas SKPD. Nah, bapak pakai cincin mahal-mahal silahkan, bapak pakai baju mahal silahkan supaya orang tidak menghina kita. Ibu-ibu pakai emas silahkan, itu rezeki, pakai namanya perhiasan. Kalau perlu tulis berlian. Apa dia sombong? Belum tentu. Ada orang kaya saya kenal, Bu, dia selalu sengaja terlambat. Kenapa? Karena dia menjadi pusat perhatian. Begitu dia datang, semua orang perhatikan dia. Kenapa? Karena emasnya banyak betul. Baru kalau dia jalan, kalau terlambat disuruh dia. Apa dia sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Ketika dia remehkan orang miskin. Bapak nih mau pakai baju krokodil cap buaya, silahkan. Krokodil katanya kalau itu asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu kepalanya menghadap keluar, dia jadi buaya darat. Apa sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Ketika diremehkan orang yang jelek bajunya. Kau tahu ini krokodil cap buaya dari Singapura harga 2 juta. Kamu tidak bisa beli, pengangguran. Sombong. Ibu-ibu pakai perhiasan emas silahkan. Kapan dia sombong? Ketika kau remehkan orang miskin. Kau tahu ini emas Dubai 70 juta. Kamu pengangguran seminggu tidak bisa beli, kau orang miskin. Sombong. Nah, sekarang apa sebabnya orang sombong? Kata Nabi, orang bisa sombong ini gara-gara apa? Satu, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Sombong ini termasuk yang banyak gelarnya. Dia sangka dulu. Ke depan. Jangan sombong. Ayo, ada orang sombong, termasuk diantaranya ada ustadz yang sombong, banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Sekarang banyak mengaku dirinya ustadz tapi tidak punya akhlak. Hebat ilmu fikihnya, hebat ilmu tasawufnya, hebat ilmu qiraahnya, tapi hilang ilmu adabnya. Padahal puncak dari semua ilmu adalah adab. Banyak sekarang orang baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui YouTube. Salah semua orang. Kayak dia saja mau masuk surga sendiri. Halal bihalal, bid'ah, tidak pernah pada zaman Nabi. Taksiah bid'ah tidak ada pada zaman Nabi. Maulid tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah sesat masuk neraka. Nenek punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ada juga itu seperti itu. Belajar agama nggak tahu dari mana, semua dia salahkan. Ada yang begitu. Kalau tidak sepaham dengan dia, sesat kamu. Ini terutama adik-adik yang mengaku dirinya kelompok hijrah. Adik-adik, bapak-bapak yang mengaku dirinya hijrah. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celana jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bicara afwan, jazakallah, paham ya akhi. Biar kau begitu, tapi kau sombong, kau belum hijrah bos. Saya sampai dimaki-maki di Facebook. Ini saat kemana-mana cerita sunnah, yang kau tidak pelihara sunnah. Saya tidak tersinggung. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau apa kau tidak tuduh?
Saya sudah kasih minyak, pokoknya marah istri saya. Nah, bau itu jangan kasih minyak. Ini ada sekarang di penceramah, Pak. Rasa-rasanya dia yang punya neraka. Ceramah menghasut, ceramah memfitnah, ceramah memprovokasi, ceramah menghina. Mana pernah Nabi menghina? Mana pernah Nabi datang ceramah orang sakit hati pulang? Tidak. Bayangkan Rasulullah begitu hebatnya dalam dakwah. Ada orang datang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Siang hari bulan Ramadan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau malam haram sama selingkuh. Nah, datanglah ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri. Kata Nabi, waduh, kartu merah 3. Kamu besar pelanggaranmu. Puasa 6 hari berturut-turut. 6 hari berturut-turut. Ya Rasulullah, 1 bulan aja saya kecolongan. Ini 2 bulan tidak tahan ya Rasul. Sudah, kalau gitu kau kasih makan pakai miskin di kampungmu. Saya orang miskin ya Rasul. Kata Nabi, ini ambil kurma, ambil ini, bawa ke kampungmu, cari orang miskin, kasih makan. Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Ini sudah miskin, melanggar pula. Apa Nabi marah? Apa Nabi marah? Nabi lalu berkata, ya sudah, kau makan sendiri. Ya dong. Adik-adik yang baru belajar agama, silakan cintai agamamu, silakan pakai mazhabmu, silakan pakai apa yang kamu yakini betul menurut keyakinanmu, tapi jangan kau lecehkan dan kau salahkan orang yang tidak sesuai dengan pahammu. Contoh dulu, dalam Islam itu kan minimal kalau di Indonesia ada 4 imam mazhab. Kalau di Maroko 9 imam mazhab. Kenapa ada imam mazhab? Karena sumber hukum Islam itu ada 3. 1 Quran, 2 hadis, 3 pendapat ulama. Quran hadis itu tidak ada videonya, tidak ada gambarnya, tidak ada tutorialnya. Beda kalau ibu beli handphone, cara pemakaiannya gampang dicontoh. Kenapa? Ada petunjuknya di handphone itu, videonya, cara mencabut baterai, cara memasang charge, itu ada videonya, jadi bisa dicontoh. Tapi hadis, dia hanya dalam tertulis, tidak ada videonya, Nabi tidak ada gambarnya, maka hanya tertulis, maka orang mengangan-angan, oh begini. Contoh, hadis, saya melihat Nabi takbir mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu. Itu hadisnya Pak, sejajar dengan bahu. Coba, bagaimana disebut sejajar dengan bahu? Mohon maaf, Pak Yuda, sejajar dengan bahu bagaimana? Nah, coba lihat Ibu, coba lihat Pak Yuda, sejajar dengan bahu. Nah, saudara. Pak Kapolri Tabes, bagaimana Pak? Bapak kalau angkat takbir sejajar dengan bahu. Nah, begini. Coba bedanya. Coba ulang apa? Nah, coba Pak Yuda. Nah, beda. Kenapa beda? Karena tidak ada videonya Nabi. Maka orang yang menafsirkan sejajar dengan bahu, maka ditafsirkan ulama pertama begini namanya sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Kenapa? Dia lihat dari depan sejajarnya ini. Nah, Allahu Akbar. Yang kedua, seperti Pak polisi tadi, Allahu Akbar, dia lebih tinggi. Kenapa? Karena sejajarnya dari atas. Nah. Salah, cocok semua. Yang membuat kita bertengkar, yang begini disalahkan yang begini, yang begini disalahkan begini, maka tengkar kita. Kalau Bapak yakin, silahkan pakai Bapak yakini. Ada juga yang saya begini Pak. Ada juga begitu, kayaknya semangat begitu. Ada juga yang terlalu semangat. Ada juga. Silakan, tapi jangan salahkan orang. Yuk, meletakkan posisi tangan setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, minimal 4 cara. Allahu Akbar antara dada
dengan pusat. Satu. Yang kedua, Allahu Akbar di bawah pusat, bukan di bawah sekali. Karena lagi sudah tua masih gorno. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas dada. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Mana yang cocok? Semua cocok menurut Imam Mazhabnya. Mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan. Yang mana salah kalau kau pakai semua? Allahu Akbar. Salah terus. Kau tidak konsisten. Jelas? Nah, jangan sombong gara-gara ilmu. Ada kau sombong terlalu banyak gelar, Allah marah, dia kasih pikun kamu. Pikun, tidak ada obatnya. Ada dosen bu, sombong sekali banyak ilmunya. Begitu dekat pensiun diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium-cium bidatu. Ini sudah hampir 2 minggu, kau tidak pernah cium lagi saya. Kata suaminya dalam hati, siapa yang cium selama ini? Ternyata pembantu dari cium. Mentah-mentah sudah dengan begini pura-pura pikun. Masih sama pembantu didapat anaknya, saya kira mamamu nak. Ya, yang sombong gara-gara ini. Allah jelaskan dalam Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Kalau ada ustaz sombong, pantang, patenteng, hanya dia merasa benar, tolong tanya apa artinya alif lam mim. Alif lam mim saja kalau bisa tahu, sudah apa yang perlu sombongkan. Yang kedua, sebab orang sombong, apa itu? Bertambahnya pangkat jabatan. Wali kota, jangan sombong. 5 tahun bos, terpilih lagi ya maksimal 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Kenapa kamu sombong? Ayo, wali kota saja tidak boleh sombong, apalagi wakil wali kota. Ayo, kepala dinas sombong, jangan sombong. Jadi kepala dinas karena wali kota suka sama kamu. Dia wali kota suka sama kamu, kalau istrinya wali kota tidak suka, repot juga. Benar, benar. Apa yang mau disombongkan? Ayo, nah, Kapolres Dandim. Ada batasnya mas bro. Apa batasnya? Pensiun. Tanpa tenteng ada pangkatmu, pensiun kembali kau jadi rakyat. Ayo, apa yang mau disombongkan? Ayo, apa lagi? Jangan sombong gara-gara pangkat jabatan, semua ada batasnya. Anggota DPR tidak ada terpilih lagi. Tapi dengar ceritanya anggota DPR dia viral. Pernah dengar cerita anggota DPR Pak? Oh, ini ada pelapon Quran masuk surga. Dia masuk surga. Tiba-tiba ini Pak Imam dilihat banyak betul anggota DPR di surga. Dia diprotes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sini? Di negara saya banyak OTT, korupsi. Kenapa bisa? Dia bilang malaikat, tidak usah terlibat. Dia cuma reses. Sebentar lagi dia hilang. Apalagi yang membuat orang sombong? 1 tambah ilmu, 2 tambah jabatan, 3 tambah harta. Ini biasanya kontraktor, tim sukses. Ada kontraktor di sini?
Nah, dulu pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Pernah? Oh, video di akhirat SMS antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dia bilang penghuni neraka, Mas Bro, apa kabar kau di situ? Dia bilang, Masya Allah, enak betul di sini. Satu laki-laki, 7 bidadari, 7 Pak. Jadi bapak yang tidak sempat kuliah tenang, disediakan 7 orang. Dan tidak seperti istri di rumah, bidadari suci terus tidak pernah kentut. Sama itu tidak makin tua makin rajin kentut. Ada yang datang sama saya sedikit ceramah, Ustaz, betul itu nanti satu laki-laki 7 bidadari? Betul Ibu. Jadi suami saya juga 7. Iya Ibu. Dan saya bilang, Ustaz, saya sayang betul sama suami saya. Bolehkah saya berdoa, ya Allah, tidak usah kau kasih bidadari segitu, cukuplah saya bidadari di dunia aja. Sebelum ini Ibu sudah siksa suaminya di dunia, mau lagi lanjut di akhirat. Coba. Nah, lalu dia bilang di penghuni surga, kamu bagaimana kabarmu di neraka? Asal tidak ada enaknya di sini, di blender terus kita. Tidak ada jam istirahat, hancur semua kita di sini. Dia bilang penghuni neraka, boleh kali jalan-jalan ke surga? Boleh, ya sinilah kau. Bagaimana caranya? Dia bilang gampang. Ini di neraka kan kreatif, pandai mencari solusi. Gimana caranya? Kata penghuni neraka, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin dari surga, kita ketemu di tengah. Oke? Setuju dalam proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Nah, hari pertama proyek jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga efisien dan efektif, tuntas semuanya, bersih. Dilihat dari surga, kenapa proyek dari surga belum mulai? Tidak goyang-goyang proyeknya. Jadi ada ini dari neraka. Kenapa kau belum mulai proyek ini? Kami sudah sampai di tengah kesepakatan. Apa kata dari surga? Bagaimana caranya mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Nggak enak didengar Pak. Siapa suruh kau panggil saya? Berapa sekarang ini? Berani panggil sedas atau cara sekarang? Lemah terserah, saya pulang juga sebentar. Jadi kalau orang Medan, hati-hati. Nah, jangan sombong gara-gara harta. Belajar dari Palu, Donggala, Aceh. Berapa banyak orang kaya mentereng, hancur dalam sekejap. Palu, Donggala tidak cukup 5 menit, hancur miskin. Apa yang kamu sombongkan dengan hartamu? Oke lah, duitnya masih banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, depositonya 7 miliar, sombong. Allah titip penyakit dalam dirinya, akhirnya apa? Banyak duitnya tapi makannya terbatas. Saya sering diteraktir orang kaya Bu, begitu saya berhadapan meja makan, apa dalam pikiran saya? Enak semua, mana dulu saya makan dulu? Ini orang kaya apa dipikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak. Dilarang makan nasi, duitnya 7 miliar, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan sambal, dilarang makan lemak. Apa saja bisa dimakan, ubi kayu. Duit 7 miliar cuma bisa makan ubi kayu. Silakan mana? Ayo, dia ke dokter, dia bilang, mohon maaf Pak Dewan, selama Bapak anggota DPR ini Bapak tidak pernah kena matahari. Mulai besok Bapak keliling komplek ya, jangan pakai baju Pak.
Itu kena matahari. Kalau bisa bapak pakai celana pendek. Jangan pakai sendal pak ya, supaya refleksi. Jangan pakai topi. Jam 8 sampai jam 11 keliling komplek. Nggak pakai sendal, nggak pakai baju, cuma pakai celana kolor jalan. Apa bedanya sama gembel? Ayo, apa yang mau sombongkan dengan harta? Jangan sombong. Jangan sombong gara-gara harta. Berapa banyak orang duitnya banyak, tapi hancur hanya untuk bayar penyakitnya. Yang ketiga, sebab sombong. Apa kata Nabi? Bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah sholat, tiba-tiba rajin sholat, hitam jidatnya. Soal hitam di jidat gampang ibu. Kau beli balsam sujud gosok 5 menit siap dulu, 2 hari hitam. Jangan sombong. Allah tidak sombong. Al-Quran memberikan informasi. Kaya sombong, korun, haram masuk surga. Pejabat sombong, Fir'aun, haram masuk surga. Ilmuwan sombong, Quran sombong, haram masuk surga. Allah tidak senang orang sombong. Kenapa? Karena sombong itu pakaian Allah, tidak boleh kalian pakai. Apa yang Anda sombongkan? Maka Allah jelaskan dalam hadits qudsi, ada 3 teman setan di dunia, 3 teman setan. Kata Nabi, satu di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya sombong, temannya setan. Kata orang masih maklum. Wali kota sombong, Polres sombong, Kajari sombong. Orang masih iyalah, tinggi pangkatnya, banyak duitnya, terkenal, cakep, wajar dia sombong. Tapi ini sudah miskin, pengangguran, jelek mukanya, bau bulunya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan temannya setan, kau sudah jadi setan. Jangan sombong. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya kita, jabatannya tinggi, banyak duitnya, terkenal, cakep, cantik, dermawan lagi dan tidak sombong. Orang makin senang, bahkan tanpa sosialisasi bisa dia periode. Jelas? Maka jangan sombong. Sombong inilah yang bisa memecahkan persaudaraan. Ya, makna terpenting kita ini kita bisi-bisi Pak Wali, persaudaraan. Nah, yang ketiga sekarang penyakit hati. Yang ketiga, al-mutafadilu bis-shalah, menganggap enteng sholat. Itu penyakit hati paling besar. Nah, ibu-ibu banyak tidak sholat. Kapan Ustaz? Ketika selesai haid. Dapat bonus 5 hari, dia tambah 2. Dia bilang suaminya, biasanya kok cuma 5 hari, kok belum sholat, ini sudah 7 hari. Apa kata istrinya? Belum bersih bang, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kok bohongnya? Apa bohong? Saya kasih dia. Apa bohong dikasih dia? Membayangkan diri sendiri. Lihat toh, bro. Ada lagi yang bilang begini, Ustaz, katanya kalau selesai haid subuh mulai sholat, subuh kesiangan, ulang lagi besok. Tidak, kalau duhur bersih, duhur mulai sholat. Kalau asar bersih, asar mulai sholat. Ternyata bersih jam 8 malam, maka ibu sudah wajib sholat isya. Bersih jam 10, ibu wajib sholat isya. Kalau malam. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Ketika ada pengantin. Apa yang menyebabkan ibu tidak sholat? Nikah. Dia kira dirinya mukanya tembok, coklat, biru, abu-abu, keren, kuning, jilid. Mana ada lagi saya lihat itu dia kasih lebih sedikit.
sekarang perempuan palsu, bibirnya merah palsu, pipinya biru-biru palsu, bulu matanya panjang palsu, habisnya tebal palsu, pantatnya gabus. Katanya majelis taklim, kok majelis taklim begitu? Ayo, nah, katanya majelis taklim sudah 4 tahun, kok begitu? Ya, apalagi yang membuat ibu-ibu banyak tidak sholat selain nikah? Ustaz, bagaimana kalau soal nikah? Boleh, gimana caranya? Nih, wudhu dulu, ibu wudhu dulu, baru nikah, sudah ikutan kentut. Biar ibu sudah nikah, sudah wudhu, nikah, kentut, batal. Cuma sedikit keluar Ustaz, batal. Nggak habis, batal. Bagaimana bersentuhan perempuan? Berbeda pendapat ulama. Syafi'i, batal. Imam Ahmad selama itu tidak nafsu tidak batal. Maka saya kalau mahasiswa saya di UNAS yang cewek, saya cuma begini. Kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Dia cantik, saya gagal. Ini mama gue yang saya juga main. Ayo, tapi kalau ibu majelis taklim begini, yang sudah muka-muka sakaratul maut, ya saya jangan tangan lah, saya jangan tangan, masa saya menafsu sama mama-mama ini ya. Nggak tahu lah kalau ibu yang nafsu sama saya. Boleh. Nah, apalagi yang membuat perempuan banyak nggak sholat? Jilbab, jilbab sakaratul maut. Dia kasih tali. Saya mau keliling ceramah Malaysia, ibu-ibu ceramahnya jilbabnya kain segitiga, pasang, kasih jepit 1 perigi, selesai. Begitu juga di Brunei. Tapi begitu kita masuk di Indonesia, tegang saya lihat cara pakainya. Ada talinya 2 meter, dia di lehernya, dia kasih kembang. Lehernya tidak bisa gerak. Ikan lapis kainnya, ada kuning, biru, abu-abu, dia kasih miring lagi sedikit. Miring juga berkali letaknya. Ya toh? Nah, sudah 14 cm-nya, ada kayak popon belakang. Pakai pula rok pendek, roknya sempit, panjang tapi sempit. Sudah ikan lehernya, suaminya, buru-buru, kita ketinggalan pengantin. Tunggu dulu Pak. Beleng-beleng. Kau beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Biru. Saya bilang itu beleng-beleng. Coba kamu leher. Maka itu majelis taklim, jangan sampai gara-gara jilbab ibu tidak sholat. Coba lihat ibu-ibu, sudah orang kaya, pejabat, cantik, kalau dia berpakaian ala kadarnya, itu menjadi teladan orang. Kau tahu tidak istrinya kota itu, cantiknya, banyak duitnya, tapi pakaiannya sederhana betul. Ini yang antara kaya dan miskin yang banyak layak. Kaya tidak, miskin tidak. Belas ya Bu. Nah, kapan lagi ini orang banyak tidak sholat? Kapan? Nih, bapak-bapak kalau di kantor tiba waktu sholat, ayo sholat, tunggu lagi meeting. Dah, Bu, mau sehat dunia akhirat? Mau selamat dunia akhirat? Mau sukses selamat dunia akhirat? Perbaiki sholat. Itu aja manusia. Nggak usah cari muka ini kepala-kepala dinas SKPD. Bapak mau punya jabatan yang baik, nggak usah cari muka sama wali kota. Bapak sudah dikasih muka. Ada juga itu ASN kayak punya harga diri depan wali kota. Ya Pak.
kepala dinas, kecil jadi camat, kecil jadi asisten. Kalau Allah yang gerakkan, tidak ada kekuatan manusia bisa halangi. Coba, nih Pak Wali Kota, Pak Kapolres, itu ada ajudannya. Coba lihat kalau Pak Wali Kota panggil ajudan, mana ada berani menantang? Ajudan, siapa? Dia lagi merokok, dia turun depannya, siapa? Perintah. Nih, mana ada ajudannya? Pagi, ajudan, tunggu dulu Pak, saya lagi mimpi. Hilang kok dikasih pindah kok. Ayo, pada wali kota ada habis jabatannya. Allah yang panggil Bapak. Ayo alasan. Apa jawaban Bapak? Tunggu. Lagi rapat. Ya sudah Allah deh. Sudah uruslah rapat nih. Karena wali kota ini urus kau. Begitu ganti wali kota, Bapak setengah mati lagi cari muka. Ayo, capek Pak cari muka sama manusia. Jadi cari muka kepada Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki sholat. Kalau sholat baik, kecil apa yang Bapak Ibu mau. Punya rumah kecil buat Allah, punya anak kecil buat Allah, punya jabatan kecil buat Allah. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan itu masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg yang janji kita, andai boleh dijanji kita surga, dijanjinya juga kita surga. Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis, pilih saya, ini. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Nah ya sudah, perbaiki sholat. Adik-adik, ada di sini masih pegawai negeri, pegawai honor, kau perbaiki sholatmu, Allah yang kasih kamu. Wallahi, saya dulu orang susah-susah jadi pegawai. Saya Unhas yang minta saya ngajar, universitas saya minta saya ngajar. Dicuri saya punya berkas, dihilangkan saya punya berkas. Malah Allah lebih murahkan dikasih surat khusus. Kalau Allah yang mau kecil itu jadi pegawai, yang tidak masuk akal saja boleh terjadi kalau Allah mau. Apalagi yang ada jalannya. Contoh Bapak, yang namanya tidak masuk akal. Ya, Bapak tidak pernah sekolah polisi, tiba-tiba menjadi Kapolres, itu tidak masuk akal itu. Ya, tapi kalau Bapak pegawai negeri sipil, mau jadi sekda, itu ada jalannya. Ada jalannya, jadi tidak usah putus asa. Yang tidak ada jalannya saja Allah kasih, apalagi kalau ada jalannya. Mana yang tidak ada jalannya? Contoh saya kasih. Perempuan boleh tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak mungkin kata ilmu biologi, tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maria, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak juga yang mau Siti Maryam. Ini nggak ada suaminya, beleng-beleng. Ayo, jadi saudara mau baik hidup ini perbaiki sholat. Contoh lagi, Ustaz, saya sudah 30 tahun jadi pegawai, kok tidak bisa hidup saya baik-baik, tidak bisa lepas dari kredit rumah, setengah mati saya ini Ustaz. Perbaiki sholatmu. Kalau sholat baik aman. Ya, sholat baik aman. Saya sudah sholat Ustaz, betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Terusan dulu, aku tidak ikhlas. Saya sudah sholat Ustaz, betul tapi tidak senang, tidak semangat ketemu Allah. Ada orang sholat, pandai semangat ketemu Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak bayangkan diri sendiri. Lagi sholat kayak dipanggil Allah. Memang ada karena itu ibu. Sholat Allahu Akbar. Itu bagaimana hidup kita baik Pak kalau sholat dianggap remeh? Percaya Pak, saya bisa cerita begini karena saya alami. Saya pernah jadi cleaning service membersihkan toilet 4 di Sulawesi Selatan, travel paling terkenal waktu itu di Indonesia. Saya tidak usah gaji saya, cukup kalau ada undian umroh kasih masuk namaku, mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat. Tapi alhamdulillah saya perbaiki sholat. Sekarang saya punya travel, kapan saja saya mau umroh. Ayo, saya pernah dihina teman saya waktu sekolah. Ada saat tidak malu-malu pakai cakar. Cakar itu baju rombengan, baju bekas. 10.004 masih bisa ditawar. Saya tidak malu dihina kakak senior saya di kampus. Alhamdulillah saya perbaiki sholat. Sekarang yang pernah hina saya tahun Ramadan lalu yang baru-baru saya kasih lagi zakat, sudah tahun ke-8. Kecil dulu saya jalan kaki pergi sekolah berkilo-kilometer. Alhamdulillah sekarang sudah punya kendaraan, tidak takabur, tidak bermaksud sombong. Di Sulawesi terbatas orang yang punya seperti kendaraan saya. Dengan izin Allah, apa gunanya Allah kasih kita? Allah yang punya dunia kecil buat Allah. Allah cuma minta perbaiki sholat. Nah, mau ketemu wali kota susah. Kenapa susah? Bukan sombong, memang protokolernya mantri kalian. Jadi tim sukses datang mau ketemu wali kota. Apa kata ajudan? Apa keperluannya Pak? Kata ajudan, saya tidak bisa jelaskan ke Pak Wali. Bapak bikin proposal datang minggu depan. Datanglah membawa proposal. Kata ajudan, baik Pak. Nanti saya kasih Pak Wali kota, staf asisten, dipelajari. Bapak datang minggu depan. Datang lagi minggu depan, apa kata yang Bapak Wali Kota? Baru saya merapatkan dulu, dipelajari, sudah Bapak datang bulan depan. Datanglah bulan depan, mulai dari jam 8, diterima jam 9 malam. Kenapa? Banyak yang cerita. Begitu diterima, apa kata Pak Wali? Sudah dipelajari oleh staf ahli saya, ternyata mohon maaf, ini tidak bisa dibantu. Kalau saya bantu Bapak, saya berurusan sama KPK, tidak ada tahu itu. Tunggu 1 bulan lebih, hancur waktu lebih 1 bulan, tidak ada hasilnya. Ketemu Allah, pagi baru bangun, silakan sholat subuh, ngadu sama Allah. Tengah hari lagi di toko sepi pembeli, ngadu siang hari sholat duhur. Sore masih sepi pembeli, ngadu ke dalam sholat asarmu. Selesai pedagang sepi pembelimu, maghrib ngadu lagi kepada Allah. Mau tidur ternyata pun masih sepi, kau ngadu lagi dalam sholat isyamu. Masih punya bonus kau bangun sholat tahajud tengah malam. Dan 24 jam siapa saja boleh temui. Jelas? Perbaiki sholat kecil itu tidak masuk akal sepunya gelar. Satu dokter dalam negeri, satu luar negeri, bersamaan waktunya. Tidak masuk akal, tidak ada tidak masuk akal kalau Allah mau. Kalau Allah mau kecil jadi dokter. Maka ibu perbaiki sholat, anak-anaknya perlihatkan sholat. Bapak Wali Kota mohon kalau ada yang mau jadi pejabat, periksa sholatnya. Gimana caranya Ustaz? Gampang. Suruh datang jam 5 sore. Maghrib suruh azan. Sudah suruh asan, suruh imam sholat jamaah. Imam sholat jamaah deh. Kalau bacaannya tidak jelas, malah sholat ini orang. Demi Allah, kalau rambek sholatnya Pak aman. Tapi kalau tidak beres sholatnya, Tuhannya saja ditipu, apalagi bosnya.
Jangan marah Pak, jangan marah. Tapi kalau Bapak mau marah tidak apa-apa, saya sudah mau pulang juga. Ayo perbaiki sholat. Nah, yang berikutnya, kalau sudah sholat 5 waktu, maka wujudkan sholat jamaah. Berbicara soal persatuan, belajar dari sholat jamaah. Coba sholat jamaah di masjid. Ada yang datang dari kanan, ada dari timur, ada dari selatan, ada dari barat, utara. Begitu masuk, semua menghadap ke satu arah. Tidak mentang-mentang dia wali kota, datang dari timur, dia menghadap ke timur. Gila ngana. Ayo Pak. Tidak mentang-mentang tinggi pangkatnya Kapolres, begitu dia masuk, saya mau di belakang imam. Tidak bisa Pak, semua menghadap satu. Kalau Bapak mau belajar persatuan, belajar dari jamaah. Sholat jamaah, coba lihat. Ada suku Bugis, ada Jawa, ada Madura, ada Medan, berbeda suku, tapi begitu takbir tetap sama. Sama bacaannya, tidak mungkin beda-beda. Allahu Akbar. Tidak mentang-mentang karena dalam masjid berbeda suku, takbir berdasarkan bahasa daerah. Yang jadi imam orang Arab. Allahu Akbar. Datang makmum orang Bugis. Allahu Ta'ala. Datang pula orang Padang. Allah nan badang. Datang orang Banjar. Allah ganang bujur. Terakhir orang gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Nah ini belajar persatuan dari sholat. Ya, jangan berpecah belah. Pemilu sudah selesai. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03, persatuan Indonesia. Tidak ada lagi Jokowi, tidak ada lagi Prabowo. Mau senang atau tidak, mau puas atau tidak, kau harus terima Jokowi menang. Kalau apa lagi? Dia cuma urusan pengadilan sudah selesai. Kalau bebas di dunia ada lagi pengadilan akhirat, dan usah ribut. Ya, ini sudah lama bertetangga gara-gara beda pilihan bak musuh. Beleng-beleng. Nah, kasih pegajinya dong. Sudah, jangan lagi berpecah belah. Tidak ada yang itu orang bermusuhan. Sebaliknya, bagus itu banyak teman. Apa baiknya banyak teman? Satu, banyak teman, gampang murah rezekimu. Saya di Makassar, hampir tidak pernah duitku habis. Di mana-mana ada yang bayarkan saya. Saya ke pasar, baru turun dari mobil. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Coba, Ustaz dalam hatiku, memang itu yang itu. Istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar, nggak keluar duitnya. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Kenapa bisa Ustaz? Coba lihat. Nah, saya ke Polres, baru turun dari mobil, dilihat CCTV sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Siap Komandan. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Perpanjangan SIM Komandan, panggil Kasat Lantas. Urus SIM-nya Pak Ustaz. Selesaikan cepat ya. Jangan lagi kau minta uangnya. Dosa kau uang Ustaz kau makan. Selesai masalah. Ayo. Ayo. Banyak teman gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman panjang umur. Ayo, saya kemarin dari Sukabumi mau pergi ceramah, lanjut ke Istana Wakil Presiden. Perjalanan saya lewat di Bogor. Ya, tempatnya menaranya dari saya lihat menara masjidnya Asikra, guru kita Arifin Ilham. Begitu saya lihat, saya bilang kita doakan Al-Fatih. Karena banyak teman, semua yang lewat lihat itu kirimkan Fatihah. Banyak teman, panjang umurmu meskipun itu sudah jadi binasa. Yang keempat, banyak teman gampang menang pilkada. Yang ketawa, saya serius. Ya, cuma yang bisa merusak persaudaraan kita ini adalah sakwa sangka, buruk sangka.
Tiba-tiba Pak Wali Kota Bekasi yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik, enggak tahu saya sini. Sangka baik, kok saya dimitasi? Berarti Pak Wali tahu Bapak harus istirahat dulu, gunakan waktu lebih banyak sama keluarga. Sangka baik. Ini ibu-ibu yang paling sering sangka buruk sama suaminya. Suaminya dijadikan tahanan kota, wajib lapor 24 jam. Telepon tidak dijawab, panggilan tak terjawabnya 99 kali. Telepon suaminya tidak jawab. Sangka baik, telepon, oh suamiku lagi menghadap wali kota. Kan perasaan. Telepon lagi tidak jawab, oh suamiku lagi sholat duha. Sangka baik. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suami bonceng cewek cantik. Oh, berarti suamiku lagi ngegrek. Tenang perasaan. Ya, saya dulu tamat SMA daftar tentara karena pendek dan lulus. Teman lulus dari polisi. Sekarang dia reserse 1 bunga di Sulawesi Barat, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih jadi ustaz. Alhamdulillah dia yang baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah bicara main ke semua. Sangka baik. 2013 saya ikut pilwali di Makassar, 10 pasang calon, saya juara 2. Kalau Ustaz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Bapak-bapak ASN, kalau ada dikasih sangka baik saja Pak. Tenang perasaan, jangan sangka buruk. Apalagi pilih cari santai. Sangka baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada intinya kita hadir di sini. Mari kembali merapatkan persaudaraan. Banyak penyakit hati tapi waktu yang terbatas. Sudah kita periksa. Oh, ini saya sakit. Nah, sekarang wala ta'asubirrohillah. Kalau hatinya sakit, obati. Bagaimana cara mengobati sakit hati? Ala bifikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir. Gimana caranya ibu berzikir? Maka ibu-ibu menjadi salim. Masing-masing punya bawa tas. Ya. Jangan tasnya hanya dibungkus dalam kue. Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Kalau ada kue tidak bungkus semua kue masuk di tas. Nah, ibu-ibu Columbus itu. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ayo, maka tasnya isi tasbih. Isi tasbih. Ibu lagi di kendaraan. Dari rumah menuju ke tempat majelis taklim, pegang sikirnya, tasbihnya. Kalau bapak lagi nunggu antrian ketemu Pak Wali Kota, berzikir. Tiba-tiba lihat cewek cantik, kelihatan pahanya, apa yang kita ucapkan? Bukan alhamdulillah. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan yang indah itu. Ternyata masih dilihat, ucapkan astagfirullah, panikan pandangnya. Astagfirullah. Nah, zikir. Cuma kalau berzikir, kan zikir yang paling populer itu yang 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma supaya bagus dan nancap di hati, zikirnya terdengarkan telinga dan jangan terlalu cepat. Kalau zikir terlalu cepat, akhirnya tidak ada bekasnya. Senang. Artinya itu bos. Ada dunia di sampingnya, apa kepanggilkan saya? Tapi dunia gini yang tadi, yang bagus. Subhanallah, alhamdulillah. Ibu-ibu, 1, zikir. Yang kedua, baca Quran, qiraatul Quran. Yang ketiga, supaya hati tenang lagi, kalau mulai sakit, perbanyak bersalawat kepada Nabi. Ya, ibu-ibu pagi-pagi lagi goreng ikan, salawat. Salatullah, salamullah. Dia dengar suaminya, dia sambung, dan suaminya lagi lap kaca. Ala Tuhan Rasulillah. Dia dengar anaknya lagi kerja PR. Salatullah, salamullah.
ala yasin habibillah. Lewat Pak Camat, didengar Pak Camat kedua, semua salatullah salamullah salatoha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terakhir, dalam Al-Quran Allah bertanya, ya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama enggak orang yang beriman dengan fasik? Beriman dengan pura-pura beriman, fasik itu pura-pura beriman. Kata Allah, la yastawi, tidak sama. Apa perbedaannya? Menurut Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, kalau dia dengar ceramah, dia dengar dakwah, dengar pengajian, maka dia berkata, makin bertambah imannya. Itu sudah orang pulang ceramah, benar itu dia bilang, Ustaz, saya tadi yang kena kontraktor itu. Benar itu Ustaz, yang tukang gosip saya kena, maka besok saya tidak ulang. Bagus imannya. Tapi kalau sebaliknya, dinasihati tidak mempan, maka yang disindir dalam ayat berikutnya, wa tawa'un alaihim a'anzartahu am lam tunzirhu. Kau sampaikan ayat Allah, kau nasihati atau tidak, kau ceramai atau tidak, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang ibu? Tahu binatang? Ibu saya di kampung sampai detik ini masih jual beli kampung ayam, kambing. Itu kalau ada kambing beliau yang nakal suka seruduk temannya, dia panggil penjaga kambing, kau jual itu kambing. Nakal itu dia ganggu temannya. Sampai di pasar, Bu Haji, tidak ada yang beli, bawa pulang, potong kita makan sama-sama. Kambing nakal jual, tidak laku, potong kita makan. Tapi kalau ada ibu di sini, tukang gosip, tidak sholat, tukang tipu, ini apa? Nah, potong. Siapa yang memakan? Jual. Siapa yang membeli? Merugikan. Maka ini disebut mereka lebih hina dari binatang. Inilah tujuan daripada pemerintah Kota Medan mengajak kita ke sini agar kita bisa lebih baik dari binatang dan tidak menjadi lebih hina dari binatang. Nah, karena ini bukan anggaran yang sedikit, tapi kalau pulang tidak ada perubahan, kasihan Pak Wali. Pulang-pulang tidak ada perubahan, ibu menjadi saling, tetap masih bodi sogok, tetap kasar sama suaminya, tidak ada guna. Ibu-ibu yang kasar sama suami, berhentilah ibu. Biar kita tidak gara-gara sholat, Senin Kamis puasa, tahajud tiap malam, tadarus tiap hari, tapi kurang ngajar sama suami. Jangankan masuk surga, kata Nabi, baunya surga kau tidak dapat. Ya, jelas ibu. Ya, begitu juga bapak-bapak. Dia rajin Senin Kamis, tapi kalau kianat sama istrinya tidak bakal masuk surga. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Ada yang sampai ketangkap basah sama suaminya. Kalau ditelepon sama teman selingkuhnya, dia tulis wali kota. Jadi setiap bunyi telepon ini, wali kota yang angkat. Ternyata satu ketika diangkat ini perempuan, ternyata teman selingkuhnya. Kalau saya temanku yang SMP yang suka telepon saya dulu, kasih-kasihan, cinta-cinta monyet, itu nomor teleponnya saya tulis, nomor teleponnya di situ, tujuan batu bata. Setiap dia ke saya, dia pangkat tekian. Jangan dicontoh lah ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Pada akhirnya, tujuan akhir dari adakan acara ini
Allah meminta kepada kita, wali kota mengharap kepada kita ulang tahun yang ke-429 ini, satu harapan Pak Wali dan seluruh ASN, seluruh pejabat-pejabat kita, tegakkan dan dapatkan ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Al-Quran juga menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk, gatal dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya kita di Medan, ada jadi politisi, ada jadi ASN, ada tentara, polisi, pedagang, rakyat jelata dan sebagainya. Satu tujuan, mengangkat citra dan martabat kota Medan. Kalau Medan tentram, siapa yang senang? Masyarakat Medan. Kalau Medan ribut, siapa yang susah? Medan sendiri, tidak mungkin orang Makassar yang susah. Ya, maka kewajiban kita semua menjaga persatuan dan persaudaraan. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ibu masih mau dengar ceramah saya, silakan simak tablik akbar Damai Indonesia Tujuan setiap hari Sabtu pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Itu satu kali seminggu, agak lama nunggunya. Mau yang setiap saat boleh nonton, boleh. Gimana caranya? Ambil HP-nya, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya, Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya ratusan itu. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini, like and share, subscribe. Nah itu coba habis kuotanya 1 jam, maka disediakan yang tidak menguras kuota, namanya CC, ceramah singkat 1 menit. Gimana caranya? Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212, Dasat Latif 1212. Sudah follow, sudah kutek, tidak mau tak putar ceramahnya Ustaz. Aku yakin tidak ada kuotamu. Ini pulsa dulu deh. Terima kasih Pak Wali, terima kasih semua yang mengundang saya, terima kasih Pak Kabah Agama yang telah bersusah payah dan selalu menghubungi saya untuk menghadirkan di tempat ini. Saya berharap semua apa yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan untuk menghadirkan saya menjadi amal kebaikan dan ladang-ladang amal kebaikan di ketika hari hisab kelak. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang salah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Min wal kalami misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.